Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dinda, dalam pelajaran Bahasa Indonesia, Pengetahuan dan Pemahaman Umum. Untuk adik-adik Sulawesi Selatan, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga selalu bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu Guru Pendamping, semoga selalu dalam keadaan sehat. Bersama saya, Dinda, di program Smart School. Oke adik-adik, hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran Bahasa Indonesia bagian PPU. Kali ini seperti apa ya soal yang akan kita dapatkan? Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, kita mulai dengan bacaan. Di sini ada bacaan tentang diabetes mellitus. Wah, penyakit yang sepertinya sekarang sudah mulai sering juga diderita oleh anak-anak muda. Oke, kita lihat soal-soalnya ya. Oke. Di nomor 1, kalimat yang memiliki makna lain dari yang tertulis terdapat ada di kalimat 3, 4, 5, 6, dan 7. Coba kita lihat kalimatnya. Kalimat 3, misalnya sering mengonsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam. Apakah kalimat ini memiliki makna lain atau hanya itu saja maknanya? Oke, hanya itu saja maknanya ya, dia tidak punya makna yang lain. Coba kita lihat di kalimat 4. Hal ini menyebabkan penyakit yang tidak menular seperti diabetes mellitus. Apakah ada makna lain dari kalimat ini? Oke, sepertinya kalimatnya aman-aman saja ya. Coba kita lihat di kalimat 5. Diabetes mellitus merupakan penyakit tidak menular dan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula pada darah. Apakah masih ada makna lain di sini? Tidak ada juga. Coba kita pindah ke kalimat 6. Diabetes adalah penyakit metabolik dengan hiperglikemia yang menyebabkan kelainan sekresi insulin, insulin suboptimal, atau keduanya. Apakah ada makna lain di sini? Oke, tidak ada juga. Harusnya ada di kalimat 7 ya. Tapi coba kita lihat. Diabetes juga tidak memandang bulu pada penderitanya. Artinya siapa saja bisa terkena diabetes. Oke, kita lihat di sini. Ada kata tidak memandang bulu. Ini punya makna lain dong daripada kalimat yang tertera. Jadi, untuk soal nomor 1, jawabannya ada di error. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Agar lebih bermakna, teks di atas dilengkapi dengan kata, ada beradaptasi dan perubahan. Coba kita lihat teksnya. Pada zaman yang semakin modern, masyarakat beradaptasi dengan keadaan perubahan gaya hidup. Oke, bisa kita simpan dulu. Kita lihat, ada lagi beradaptasi dan kemajuan. Pada zaman yang semakin modern, masyarakat beradaptasi dengan keadaan kemajuan gaya hidup. Oke, simpan lagi. Ada lagi beradaptasi dan perbaikan. Pada zaman yang semakin modern, masyarakat beradaptasi dengan keadaan perbaikan gaya hidup. Sepertinya ini sudah mulai tidak nyambung ya. Karena kalau kita lihat dari keseluruhan isi teksnya, ini kan membahas tentang penyakit. Kenapa tiba-tiba kita membahas, ada perbaikan dalam gaya hidup? Berarti kan tidak mungkin. Kalau begitu, coba kita lihat yang selanjutnya. Penyesuaian perubahan. Pada zaman yang semakin modern, masyarakat penyesuaian dengan keadaan perubahan gaya hidup. Oke, tidak masuk ke dalam konteksnya. Kalau begitu, coba kita lihat jawaban terakhir. Penyesuaian dan kemajuan. Nah, pada zaman yang semakin modern, masyarakat penyesuaian dengan keadaan kemajuan gaya hidup. Sudah jelas salah ya, karena tadi kan kemajuan tidak mungkin. Jadi, jawabannya pilihannya antara Alfa atau Bravo. Oke, karena di teksnya ini kita membahas tentang penyakit, tidak mungkin dong berarti ada kemajuan dalam gaya hidup.
Berarti dia ada sedikit kemunduran. Artinya jawaban dari teks ini yang paling benar adalah alfa, beradaptasi dan perubahan. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Kata yang dapat menyimpulkan situasi di atas. Nah, kalau yang ini, mau tidak mau kita harus baca nih. Coba kita lihat dulu teksnya, kembali ke awal. Oke, di sini ada 8 kalimat yang membahas kebiasaan makan dan apa yang terjadi kalau kita terkena diabetes. Oke. Sekarang coba kita lihat soalnya. Alfa, khawatir. Bisa saja. Senang dan gembira sudah pasti salah. Tidak mungkin dong orang terkena penyakit kita senang atau gembira. Bingung. Di teksnya tidak ada bahwa kita sedang mempertanyakan sesuatu penyakit. Marah juga tidak mungkin. Jadi jawaban paling tepat adalah khawatir. Oke, soal selanjutnya. Anita sedang belajar di kamarnya yang baru saja dibersihkan. Nah, memiliki pola yang sama dengan kalimat nomor berapa ya? Oke, kita harus memolakan dulu kalimatnya. Ingat, yang pertama dicari adalah predikat. Kira-kira apa ya predikatnya? Kita cari yang kata kerja. Di sini ada 2 kata kerja, dibelajar dan dibersihkan. Kalau kita pakaikan pola, siapa yang sedang belajar? Ada ya jawabannya, Anita. Jadi, sedang belajar ini bertindak sebagai predikat. Nah, Anita akan bertindak sebagai subjek. Di kamarnya yang baru saja dibersihkan. Oke, ini sudah jelas ya. Ada kata di kamarnya. Artinya keseluruhan ini menjadi keterangan. Lebih tepatnya keterangan tempat. Oke, jadi soal ini memiliki pola subjek, predikat, dan keterangan tempat. Nah, sekarang kita disuruh mencari apakah dia ada di pola nomor 2, nomor 4, 5, 6, atau 8. Oke, kita lihat di kalimat 2. Yang mana predikatnya? Oke, dapat dilihat. Apa yang dapat dilihat? Hal ini. Dari kebiasaan makan masyarakat modern yang mengutamakan kenyamanan dibandingkan kesehatan. Oke, ini bagian dari keterangan. Apakah ini jawabannya? Bisa jadi, kita simpan dulu, masih ada jawaban lainnya. Coba kita lihat kalimat 4. Hal ini menyebabkan penyakit yang tidak menular seperti diabetes mellitus. Yang mana predikatnya? Menyebabkan. Oke, subjeknya apa? Hal ini. Menyebabkan apa? Penyakit yang tidak menular seperti diabetes mellitus. Artinya, ini semua bertindak sebagai objek. Apakah kalimat 4 sama dengan pola soalnya? Tidak ya. Di soal itu dia menyatakan subjek, predikat, dan keterangan. Sementara di sini yang kalimat 4, subjek, predikat, dan objek. Kalau begitu kita coba lihat kalimat 5. Diabetes mellitus merupakan penyakit tidak menular dan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula pada darah. Oke, merupakan predikat. Diabetes mellitus, subjek. Penyakit tidak menular dan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula pada darah ini menjadi pelengkap. Loh, kok bisa jadi pelengkap? Ingat,
Jika predikatnya adalah atau merupakan, maka di belakangnya adalah pelengkap. Sama tidak dengan soalnya? Jawabannya kan tidak. Nah, coba kita lihat kalimat 6. Diabetes adalah penyakit metabolik dengan hiperglikemia yang menyebabkan kelainan sekresi insulin, insulin suboptimal, atau keduanya. Oke, predikatnya kata adalah diabetes sebagai subjek, penyakit metabolik dengan hiperglikemia yang menyebabkan kelainan sekresi insulin, insulin suboptimal, atau keduanya, ini juga bertindak sebagai pelengkap. Berarti kalimat 6 juga salah. Terakhir nih, kalimat 8. Saat ini, remaja dan anak-anak banyak menderita diabetes. Banyak menderita, ini menjadi predikat. Siapa yang banyak menderita? Remaja dan anak-anak. Artinya ini bertindak sebagai subjek. Banyak menderita apa? Diabetes. Ini bertindak sebagai objek. Loh, saat ini bertindaknya sebagai apa? Bertindak sebagai keterangan waktu. Oke, jadi kalau seperti ini, maka jawabannya adalah kalimat 2. Sama-sama subjek, predikat, dan keterangan. Oke, kita lihat lagi soal selanjutnya. Nah, kalimat yang tidak efektif terletak pada ada kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5, dan 6. Nah, sekarang kalau kita lihat pada teksnya, masih ingat ya, yang paling pertama dicari adalah subjek dan predikat. Lalu setelah itu beralih kepada penggunaan KBBI dan EYD, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat nih, tadi dia minta ada di kalimat 2. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat modern yang mengutamakan kenyamanan dibandingkan kesehatan. Subjek predikatnya ada nggak? Dapat dilihat sebagai subjek. Hal ini dapat dilihat bertindak sebagai predikat. Hal ini bertindak sebagai subjek. Oke. Kapital di awal kalimat. Aman ya? Nah, kemudian tanda titik di akhir kalimat untuk mengakhiri kalimat berita. Oke. Apakah sesuai juga dengan KBBI? Ada kata-kata yang salah di sini? Tidak ada ya? Atau mungkin ada EYD yang salah di sini? Tidak ada juga. Nah, berarti kalimat 2 ini efektif. Sekarang kita lihat kalimat ketiga. Misalnya, sering mengonsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam. Predikatnya apa? Sering mengonsumsi. Oke. Sering mengonsumsi apa? Makanan tinggi lemak, gula, dan garam. Tapi kalau kita tanya, siapa yang sering mengonsumsi? Atau apa yang sering mengonsumsi? Kan tidak ada jawabannya. Ya, berarti kalimat 3 bisa jadi ini jawabannya. Nah, kemudian kita lihat lagi di kalimat 4. Hal ini menyebabkan penyakit yang tidak menular seperti diabetes mellitus. Menyebabkan sebagai predikat, hal ini sebagai subjek. Tanda titik di akhir kalimat, kapital di awal kalimat. Oke. Kemudian kalimat 5. Merupakan sebagai predikat, diabetes mellitus sebagai subjek. Oke, tanda titik di akhir kalimat, huruf kapital di awal kalimat, tanda strip atau tanda garis hubung untuk menentukan bahwa ini adalah reduplikasi. Aman ya? Kalau kita lihat kalimat 6, adalah sebagai predikat, diabetes sebagai subjek. Tanda titik di akhir kalimat, huruf kapital di awal kalimat, ada tanda koma. Ya, nah, ini menyatakan urutan ya. Oke, aman juga. Kalimat 7. Juga tidak memandang bulu sebagai predikat.
Diabetesnya sebagai subjek. Titik di akhir kalimat, kapital di awal kalimat. Saat ini kemudian ada tanda koma. Oke. Ini sudah pasti keterangan. Banyak menderita ini sudah pasti predikat, remaja dan anak-anak ini sebagai subjek. Jadi jawabannya ada di kalimat 3. Kenapa ada di kalimat 3? Karena polanya tidak lengkap. Oke. Melitusnya tidak huruf besar M. Tidak perlu, ya. Nah, sama saja kalau saya bilang flu burung. Apakah harus huruf kapital juga? Tidak kan? Nah, ini ya untuk materi kalimat efektif. Saya rasa kita sudah sering mempelajari ini ya. Yang paling penting, paling pertama adalah harus terdiri dari subjek dan predikat. Lalu sesuai dengan EYD, sesuai dengan KBBI. Wah, kita masuk ke soal baru nih. Ini namanya soal bahasa Panda. Kenapa sepertinya di sini banyak sekali kata-kata yang aneh dan juga ada simbol-simbol ya? Oke. Untuk menjawab soal bahasa Panda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus mencari kata yang sama atau setidaknya hampir sama. Maksudnya kata yang sama atau hampir sama itu gimana? Contoh, saya katakan makan. Ya. Nah, tiba-tiba di clue selanjutnya ada kata memakan. Ini kan hampir sama. Cuma bedanya salah satunya punya predikat. Nah, lalu kita harus memperhatikan apakah ada penggunaan imbuhan. Contohnya ini. Preposisi. Masih ingat ya preposisi itu apa? Ada kata di, ke, dari, pada, dalam, dan antara. Kemudian pemakaian simbol atau huruf atau angka tertentu. Lalu yang terakhir kita harus cari tahu bagaimana sih pola pembacaannya setiap kata. Karena tidak semua bahasa Panda itu dibaca dari depan ke belakang. Ada kalanya harus dibaca dari belakang ke depan. Atau jangan-jangan dibaca dari tengah. Nah, itu harus diperhatikan ya. Dan kenapa kita harus memperhatikan adakah imbuhan, preposisi? Karena contohnya seperti ini. Misal kata makan, saya bisa simbolkan sebagai XYZ di dalam bahasa Panda. Tetapi kalau pakai memakan, bisa saja saya pakai angka 5, lalu kata XYZ. Nah, ini kan dia ada perbedaan. Jadi yang seperti ini harus diperhatikan baik-baik. Ya. Dan ingat, setiap soal bahasa Panda itu polanya selalu berbeda. Tapi yang harus diperhatikan sebelum menjawab ini. Ya. Sekarang kita lihat soalnya. Nah. Pertama kan kita harus cari dulu mana kata yang sama atau setidaknya yang hampir sama lah. Dari ketiga clue ini atau dari ketiga petunjuk yang sudah diberikan, ada kata yang sama, yaitu kata di. Nah, kalimat 2 dan 3 sama-sama punya kata di. Terus kalau kita lihat di pembahasannya, kata di itu dia sama-sama pakai kata mat. Nah, artinya di sini kita bisa menyimpulkan di bahasa Pandanya adalah mat. Oke, sekarang coba kita lihat. Nah, ini dia sama-sama berada di bagian belakang. Artinya kita bisa asumsikan ini bisa dibaca dari depan ke belakang. Dibacanya secara langsung aja. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada simbol ternyata ya.
simbol berupa tanda persen. Nah, ada tanda persen yang di depan, ada juga tanda persennya di tengah-tengah. Yang sama kan sama-sama ada di depan ya. Nah, coba kita lihat. Oh, dia sama-sama pakai imbuhan mem. Berarti kalau imbuhannya mem, tanda persennya itu ada di awal kata. Terus kalau yang ini, dia pakai imbuhan ber. Nah, kemudian tanda persennya di tengah-tengahnya, dibagi 2 dari 6 huruf ini. Terus di tengah-tengahnya disisipi tanda persen. Oke, nah sisanya ini tinggal dibaca satu persatu saja. Ada preposisi lain ya? Ada ya, ada kata dari, berarti dari itu der. Oke, sisanya tinggal dibaca saja sesuai dengan urutannya. Nah sekarang apa yang diminta? Kue dari ibu dimakan adik di taman. Nah sekarang kita lihat, ada kata kue enggak? Ada ya, di kalimat pertama. Kue itu diawali dengan kata kumkum. Nah, artinya alfa sudah pasti salah karena supa itu jadinya buku. Nah, sekarang dari, oke, dari sama-sama pakai der. Nah, sekarang kita cari kata ibu. Ibu itu apa? Mezuf. Nah, yang mana nih ada kata mezuf? Delta dan error otomatis Bravo dan Charlie sudah pasti salah. Kemudian ada kata dimakan. Waduh, beda lagi nih. Tadi imbuhannya me sama ber. Ini tiba-tiba pakai imbuhan di. Ya tidak apa-apa, kita coba lihat saja. Kalau imbuhannya mem, tanda persennya ada di depan. Kalau imbuhannya ber, tanda persennya di tengah-tengah. Berarti selain itu harusnya pakainya imbuhannya di. Oke, semua sama-sama imbuhannya di belakang untuk dia tanda persennya. Artinya kalau dia pakai imbuhan di, tanda persennya pindah ke belakang. Nah, kemudian adik. Adik itu apa ya? Mizuf. Nah, kita cari nih. Oke, kata mizuf. Artinya delta salah karena mazuf itu berarti ayah. Sementara di soalnya dia tidak meminta kata ayah. Mat itu di, ramak itu taman. Artinya jawabannya adalah error. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teks berikutnya. Oke, ini membahas tentang pemanfaatan limbah dari tulang ikan cakalang. Ada yang suka makan ikan cakalang? Nah, kita ketemu lagi dengan pemisahan paragraf. Oke, ada 2 dan 3, 3 dan 4. Ini 4 dan 5 ya. Ada 4 dan 5, lalu kemudian 5 dan 6, lalu kemudian 6 dan 7. Sekarang kita lihat dulu nih, yang mana yang kira-kira bisa dipisah? Kita lihat. Ikan cakalang sebagai komoditas dalam bentuk ekspor beku juga bisa dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat. Oke? Pengolahan tradisional yang sudah umum dikenal adalah ikan asap, ikan asin, dan produk fermentasi. Biasanya, proses pengolahan ikan cakalang seperti pengasapan dan penggaraman hanya memanfaatkan bagian dagingnya saja. Sedangkan bagian lainnya seperti isi perut dan tulang umumnya dibuang dan sebagiannya dimanfaatkan sebagai produk sampingan. Oke, apakah kira-kira 2 dan 3 boleh berpisah? Belum ya? Kenapa kok belum? Di kalimat 2, di situ ada ikan asap dan ikan asin. Berarti kan pengolahannya penggaraman dan pengasinan. Masih membahas hal yang sama. Artinya 2 dan 3 belum boleh berpisah. Coba kita lihat di kalimat 4. Tulang ikan cakalang merupakan salah satu limbah hasil perikanan yang dihasilkan dari industri pengolahan ikan. Oke, kalimat 4 dia sudah mulai membahas tentang tulang sebagai limbahnya. Kita simpan dulu. Kalau di kalimat 5, limbah ini belum dimanfaatkan karena belum ada pabrik atau pihak manapun yang mengolahnya. Limbah
ini masuk ke dalam tulang ikan cakalang. Nah, berarti nggak boleh dipisah dong kalimat 4 sama 5. Coba kita lihat kalimat 7. Kalsium pada tulang ikan cakalang. Oke. Kalimat 6 juga masih membahas tulang ikan cakalang. Kalimat 8 ini masih kekurangan kalsium. Berarti yang boleh dipisah adalah kalimat 3 dan 4. Dan adik-adik harus ingat juga ya, di dalam satu paragraf minimal itu harus terdiri dari 2 sampai 3 kalimat baru bisa dikatakan sebagai satu paragraf. Ya, tidak boleh kurang dari 2, karena kalau hanya satu kalimat saja tidak bisa dong dikatakan paragraf, itu adalah kalimat. Karena pengertian kalimat paragraf secara umum kumpulan dari kalimat. Oke, kita lihat soal berikutnya. Kalimat, limbah tulang ikan cakalang memiliki kalsium dan fosfor yang banyak. Kira-kira bisa diubah jadi apa ya kalimatnya? Kita parafrasenya seperti apa ya? Coba lihat yang alfa. Kalsium dan fosfor yang banyak memiliki tulang ikan cakalang yang menjadi limbah. Loh, beda dong maknanya. Kan di sini ceritanya yang punya kalsium dan fosfor itu tulang ikannya. Ya? Bukan kalsium dan fosfor itu memiliki tulang ikan cakalang. Kebalik dong, ya. Nah, kita lihat yang bravonya. Kalsium dan fosfor yang banyak dimiliki oleh ikan cakalang. Beda ya maknanya. Ikan cakalang, tulang ikan cakalang. Beda dong. Kalau tulang ikan berarti dia hanya merujuk pada tulangnya saja. Tapi kalau ikan cakalang bisa kepalanya, bisa dagingnya, ekornya. Jadi otomatis bravo juga salah. Kalsium dan fosfor dimiliki oleh tulang ikan cakalang. Hampir. Kok hampir? Kalsium dan fosfor yang apa? Sementara di teks itu dia bilang kalsium dan fosfornya yang banyak. Bisa jadi kalsium dan fosfor yang sedikit yang C. Nah, delta. Kalsium dan fosfor yang banyak dimiliki oleh tulang ikan cakalang yang menjadi limbah. Oke, simpan dulu. Karena maknanya sama. Jangan-jangan error lagi. Kalsium dan fosfor dimiliki oleh tulang ikan cakalang yang menjadi limbah. Hampir, tapi di soal dia menyatakan kalsium dan fosfor yang banyak. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, kembali. Kalimat tidak efektif terletak pada 1, 2, 4, 7, 8. Oke, kita lihat. Ikan cakalang selain sebagai bentuk komoditas dalam bentuk ekspor beku, juga dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat. Yang mana predikatnya? Juga dimanfaatkan. Subjeknya apa? Ikan cakalang. Loh, selain sebagai komoditas dalam bentuk ekspor beku itu apa? Itu namanya keterangan aposisi atau keterangan yang berada di tengah-tengah kalimat. Dia ditandai dengan 2 tanda koma. Entah dia mengapit kata, entah dia mengapit frasa, bahkan bisa mengapit sebuah kalimat. Emang boleh kayak begitu? Boleh. Nah, berarti kalimat 1 ini aman ya, tanda titik oke, huruf I-nya kapital, ingat cakalang tidak boleh kapital. Kecuali dia berada di awal kalimat, karena cakalang adalah jenis ikan. Kalimat berapa lagi? 2. Pengolahan tradisional yang sudah umum dikenal adalah ikan asap, ikan asin, dan produk fermentasi. Kata adalah sebagai predikat. Berarti subjeknya pengolahan tradisional yang sudah umum dikenal. Nah, sekarang kapital di awal kalimat. Oke. Titik di akhir kalimat untuk kalimat berita. Oke. Ada tanda koma. Ada kata dan.
Perincian 3 unsur. Ikan asap yang pertama, ikan asin yang kedua, produk fermentasi yang ketiga. Minimal harus ada 3 unsur kalau mau pakai tanda koma. Berarti dia aman. Kalimat 4. Tulang ikan cakalang merupakan salah satu limbah hasil perikanan yang dihasilkan dari industri pengolahan ikan. Merupakan sebagai predikat. Tulang ikan cakalang, subjek. Oke, kapital di awal kalimat, titik di akhir kalimat. Aman ya? Kalimat berapa lagi nih? 7. Kalsium pada tulang ikan cakalang memiliki unsur mineral yang penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh karena mineral ini berfungsi dalam metabolisme dan pembentukan tulang. Oke, di sini langsung kelihatan ya, ada tanda koma nih sebelum kata karena. Ini sebenarnya nggak boleh loh. Nah, bisa jadi dong kalimat 7 jawabannya. Simpan. Kalimat 8. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan osteoporosis atau tulang menjadi retak dan osteomalasia atau tulang menjadi lunak. Dapat menyebabkan sebagai predikat. Oke. Kekurangan kalsium sebagai subjek. Berarti jawabannya di kalimat 7. Nah, tadi dia kesalahannya ada di tanda koma. Nah, ini adalah penggunaan tanda koma yang harus adik-adik ingat dan pahami. Penggunaan tanda koma kalau kita mengacu pada EYD sebenarnya lumayan banyak ya. Tetapi tidak semuanya harus dijelaskan juga. Karena saya rasa kalau penggunaan tanda koma untuk desimal adik-adik sudah tahu dong. Tapi yang penting diingat yang ini. Pertama, perincian minimal 3 unsur. Contohnya kayak tadi. Merincikan apa, dan yang terakhir kata dan. Nah, ini wajib nih tanda komanya di sini. Ya. Nah, tapi kalau cuma 2 perinciannya, ya tidak perlu pakai tanda koma. Langsung saja. Misal, ibu membeli sapi dan ayam. Ya. Nah, dan ingat juga, kalau dia perinciannya minimal 3 unsur, tanda koma terakhirnya harus sebelum kata dan, bukan sesudah kata dan. Kemudian, nomor 2, ingat ya, sebelum kata melainkan, tetapi, sedangkan, yaitu, yakni, bahkan, kecuali, sementara, dan seperti. Jadi menulisnya ada kalimat dulu nih, tanda koma, baru pakai kata tetapi. Terus dilanjut kalimatnya apa? Jadi, bukan ada kalimat tetapi baru pakai tanda koma di sini. Itu salah ya. Mungkin banyak yang sering melakukan hal seperti ini. Tapi sebenarnya nggak boleh. Yang benar itu tanda komanya dulu. Baru kata tetapi. Ya, sama seperti kata-kata yang ini. Oke, ada sebelum, ada sesudah dong. Nah, kalau sesudah itu kita pakai kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, maka dari itu. Atau kalau biasa yang disebutkan di dalam kesimpulan, yang di akhir-akhir paragraf tuh. Lalu ada kata namun, ada kata akan tetapi, artinya sebelumnya dan selain itu. Hati-hati ya, ada akan tetapi, ada tetapi. Kalau tetapi itu komanya sebelumnya, kalau akan tetapi komanya setelahnya. Oke, yang keempat ini tidak didahului atau diakhiri tanda koma. Contohnya kata agar, nih kata karena, maka, jika, sehingga, sampai. Oh, karenanya 2 kali ya. Nah, tapi bagaimana kalau kalimatnya? Misal, karena hujan, jalanan tergenang air. Nah, kalau ini baru pakai tanda koma, tapi bukan langsung setelah kata karenanya, melainkan setelah apa yang disebutkan setelah kata karena. Karena ini menjadi keterangan yang masuk di awal kalimat. Ya. Nah. Tapi ketika seperti tadi,
Saya balik kalimatnya. Jalanan tergenang air karena hujan. Itu yang tidak boleh pakai tanda koma. Ya. Nah, ini nomor 5, keterangan dahulu subjek, ya, seperti ini. Dan yang terakhir, keterangan aposisi. Yang tadi ya sudah kita bahas. Dia itu ada di tengah-tengah dan diapit oleh 2 tanda koma. Oke. Ya, sudah jelas ya tadi jawabannya ada di kalimat berapa tadi? 7 ya, karena dia pakai tanda koma sebelum kata karena. Oke, sekarang kita masuk ke bacaan baru nih, membahas tentang air. Nah, kita masuk ke soal nomor 10. Imbuhan me. Pada kata menanam di kalimat 6, maknanya sama dengan apa ya? Coba kita lihat dulu nih kalimat 6-nya apa. Pengelolaan dan pemeliharaan sumber mata air dilakukan dengan cara menanam tanaman bambu. Oke, untuk imbuhan me ada beberapa maknanya atau ada beberapa arti yang bisa kita lihat. Yang pertama itu melakukan pekerjaan, contoh membaca. Hati-hati, yang kedua melakukan pekerjaan dengan alat, misalnya menggunting. Pakai alat namanya gunting. Makanya disebut dengan melakukan pekerjaan dengan alat. Lalu kemudian ada memberi atau membubuhi. Kemudian dia ada menjadi. Lalu kemudian berlaku seperti. Contohnya misalnya merakyat. Berlaku seperti rakyat. Mengeluarkan. Contoh menjerit. Mengeluarkan jeritan. Mengambil. Contohnya menguliti. Ya, mengambil kulit. Sekarang kita lihat. Menanam, kira-kira dia masuk apa ya di imbuhan me? Melakukan pekerjaan, ya? Oke. Kita simbolkan saja dengan nomor 1. Oke. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sekarang, yang mana me pada kalimat alfa? Para pekebun tampak mencangkul tanah. Jelas ya? Mencangkul. Kira-kira dia di mana nih? Di nomor 2. Kenapa bukan pekerjaan saja? Dia spesifik, pakainya cangkul. Kemudian, bravo, menjerit. Nah, adik menjerit sangat keras. Artinya dia mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Jeritan. Rina yang masih kelas 1 sekolah dasar sangat suka membaca. Oke. Di mana ya membaca? Melakukan pekerjaan. Oke, jangan-jangan Charlie nih jawabannya. Kalau delta, kami suka karena barang itu sangat merakyat. Merakyat. Berarti dia masuk di berlaku seperti. Ina menggunting kain perca untuk prakarya. Ada kata menggunting, artinya dia melakukan pekerjaan dengan alat. Ada di kalimat 2. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie, membaca. Oke adik-adik, 10 nomor ini menjadi soal kita yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda dan sampai jumpa lagi.